Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat al muslimina al muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa khususan ila arwahi mu'allifi hadhihi al-kutub al-makruh fi hadzal mahad ani mahad daril hikam. Wa khususan ila arwahi mu'allifi hadzal kitab ana al-imam Zainuddin al-Malibari min yatil qabul tamami kulli sulana li kulli mamul ila hadrati rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa yustahabu tasafur rajulaini awil mar'ataini idza talaqaya. Wa yustahabu dan disunahkan tasafur rajulaini, berjabat tangannya, saling berjabat tangan, ar-rajulaini, dua laki-laki, laki-laki sama laki-laki, awil mar'ataini, atau dua orang perempuan, perempuan sama perempuan. Idza talaqaya, apabila talaqaya keduanya saling bertemu. Jadi Islam mengajarkan bahwa ketika dua orang laki-laki saling bertemu maka disunahkan berjabat tangan. Begitu juga ketika dua orang perempuan saling bertemu disunahkan berjabat tangan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, ketika dua orang Islam bertemu, dua orang bertemu kemudian saling berjabat tangan, maka diampuni dosa keduanya qabla tafarruq, sebelum keduanya berpisah, ya. Artinya ini salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan berjabat tangan. Tentu hikmah yang lain bisa kita pahami bahwa dengan berjabat tangan itu insya Allah dalam rangka mencairkan hubungan yang sebelumnya mungkin agak tegang, kemudian juga untuk mempererat kedekatan dan rohani antara keduanya. Ketika disunahkan berjabat tangan seperti di atas tadi, kemudian bagaimana hukum berpelukan dan mencium kepala? Tentu maksudnya antara laki-laki dengan laki-laki, berpelukan dan mencium kepala antara perempuan dan perempuan, bukan antara laki-laki dan perempuan, ya tidak boleh gitu ya. Hukum berpelukan dan mencium kepala antara laki dan laki, perempuan dan perempuan, itu hukumnya makruh, artinya disunahkan hanya berjabat tangan, kecuali ketika seseorang baru datang dari jauh nih gitu ya, habis pulang kampung kemudian nyampe rumahnya, atau lama nggak ketemu. Nah begitu ketemu, nah di sana disunahkan berpelukan, tapi laki sama laki ya, perempuan sama perempuan, jangan laki sama perempuan, kacau beliau urusan ya. Gitu. Lalu kemudian juga ketika kita berjabat tangan dengan seorang yang soleh, maka sunahnya bukan hanya berjabat tangan ini doang, sunahnya adalah kita cium tangannya ya. Cium dengan mulut, dengan hidung, bukan cium dengan jidat. Ini mah bukan cium namanya, itu nempelin tangan di lapangan bola, apalagi kalau jidatnya lebar ya. Sehingga dikatakan yusannu taqbilu yadil hayyi shalih lidinihi wali ilmihi wa zuhdihi. Disunahkan mencium tangan seorang laki-laki yang soleh, artinya soleh dalam agama. Bahkan juga disunahkan mencium tangan ketika bertemu dengan orang alim dan orang yang zuhud,
Orang zuhud itu orang yang cinta akhirat, ahli ibadah dan tidak cinta dunia. Nah, kita disunahkan mencium tangan mereka. Jadi jangan hanya sekedar berjabat tangan, tapi dicium tangannya, ya. Karena emang ya anjurannya seperti itu. Wa yahrumu musafatul amradil jamili kanazarihi bisyahwatin. Dan haram berjabat tangan dengan al-amradil jamil, amrad yang cantik apa yang ganteng tuh, cenderung cantik ya. Kanazari bisyahwatin, sebagaimana haram memandang al-amradil jamil bisyahwatin dengan syahwat. Nah, maksudnya gini, ketika kita sebagai laki-laki kita bertemu dengan al-amradul jamil. Al-amradul jamil itu siapa? Amradul jamil itu dia laki-laki, dia baru gede, ABG, anak baru gede, laki-laki ya, bukan perempuan bukan. Cuma al-amradul jamil itu dia lebih cenderung terlihat cantik. Jadi kalau kita lihat dia cenderung cantik gitu ya. Tidak terlihat maco seperti laki-laki enggak ya, tapi terlihat cantik. Jadi enggak terlihat maco. Kalau maco kan nanti ujung-ujungnya maco omblang gitu ya. Jadi al-amradul jamil anak laki-laki yang baru gede, ya baru anak muda ada ya. Dan dia wajahnya terlihat cantik gitu. Sehingga nggak cenderung ganteng, nggak, malah cenderung cantik. Bisa jadi kalau di Indonesia kita jarang ketemu, paling 1-2 lah di antara 1000 ya. Tapi kalau di luar negeri, itu ya daerah-daerah Timur Tengah dan seterusnya, daerah Arab, itu banyak tuh al-amradul jamil gitu. Nah, ketika ada al-amradul jamil, kita diharamkan musafaha, berjabat tangan dengannya. Sebagaimana diharamkan melihat al-amradul jamil bisyahwati dengan syahwat. Ya dengan syahwat. Kenapa kok haram berjabat tangan? Dia kan laki-laki, kita laki-laki. Ini tinjauannya, karena al-amradul jamil itu cenderung menarik perhatian kita, cenderung dikhawatirkan nanti ya syahwat kita naik gitu. Artinya karena kita terpukau dengan wajahnya yang cantik, khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Misalkan afwan ya, katakanlah pada puncaknya ada loh yang menjurus pada akhirnya dia menyodomi, dia melakukan sodomi terhadap al-amradul jamil gitu. Kelanjutan, wa yukrahu musafahatu man bihi ahatun kal abrasi wal ajzami. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, jadi hukumnya makruh, musafahatu berjabat tangan man bihi dengan orang yang bihi pada orang tadi ahatun, ada penyakit yang berat, kal abrasi wal ajzami, seperti orang yang terkena penyakit belang, jadi badannya belang putih ya, wal azami, dan orang yang terkena penyakit kusta atau penyakit lepra. Penyakit kusta atau penyakit lepra, di mana seseorang dia terkena satu penyakit yang pada akhirnya nanti anggota-anggota tubuhnya akan rontok dengan sendirinya gitu. Anggota-anggota tubuhnya, jarinya dan seterusnya akan rontok dengan sendirinya. Nah, berjabat tangan dengan orang yang memiliki penyakit tersebut secara syariat dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Ini menurut syariat ya. Artinya kalau syariat itu nanti hubungannya sebab akibat. Karena bisa jadi ketika kita berjabat tangan dengan mereka, afwan, nanti tertular sehingga terkena penyakit tersebut. Oleh karena itu para ulama memakruhkan dalam rangka apa ya, tindakan preventif. Jadi tindakan dini. Jadi secara hukum sebab akibat, secara syariat dikhawatirkan menular. Itu tinjauan syariat. Adapun ada hadis yang mengatakan la adwa. La adwa, tidak ada penularan. Artinya yang memberikan penyakit kepada seseorang adalah Allah. Bukan karena penyakit tadi menular dan berpindah. Menular, menjalar ataupun pindah, bukan itu ya. Nah, hadis yang menyatakan la adwa, tidak ada penjalaran atau penularan, ini biasa bil i'tiqad, biasa bil haqiqah, dengan pertimbangan hakikat. Ya, arti hakikat karena memang sesungguhnya ya seluruh penyakit hakikatnya Allah gitu. Allah yang memberikan.
bukan karena penyakit yang lain kemudian dia menyebabkan menular, pindah atau bukan itu ya. Nah, adapun makalah tadi wa yuqra musafatu man bi'ahatun kal abrosi wal ajzami, dimakruhkan berjabat tangan dengan orang yang memiliki penyakit yang berat seperti orang yang terkena penyakit belang dan terkena penyakit kusta atau lepra. Itu min haitsu syariah, min haitsu sabab, dari segi sebab akibat gitu ya. Dan bukankah ada konsep mengatakan at-tabu yasriku min at-tabi'i, tabiat itu mencuri dari tabiat. Artinya tabiat itu bisa menjalar, misalkan dari segi psikologis ya, dari segi psikis, dari segi watak. Ketika seseorang yang tadinya dia baik kemudian bergaul dengan anak yang tidak baik, anak yang mabok-mabokan, mencuri dan seterusnya lah gitu ya, maka bisa jadi dalam waktu yang agak lama, dalam waktu tertentu, nanti sifat mencuri temannya itu bisa berpindah kepada anak yang baik tadi, sehingga anak tarik baik dia pelan-pelan bisa mengikuti temannya gitu. Itu bicara tabiat. Maka logikanya juga masalah penyakit begitu, khususnya penyakit yang menular ya, kan penyakit ada dua, ada penyakit yang menular dan tidak menular berdasarkan hukum syariat, berdasarkan hukum kedokteran. Nah, lanjut, wa yajuzun nazaru wajhil mar'a indal muamalah bi bai'in wa ghairi lil hajati ila ma'rifatiha. Wa yajuzu, dan boleh nazaru memandang wajhil mar'ati, wajah perempuan, tentunya bukan mahram maksudnya, yang ajnabiyah, perempuan lain, orang lain, indal muamalati, ketika muamalah, ketika terjadi muamalah transaksi, bibai'in dengan jual beli, wa ghairi, dan selainnya, selain jual beli, lil hajati, karena kebutuhan, ila ma'rifatiha, untuk mengenal wajah tadi. Artinya begini, betul secara umum kita diharamkan melihat wajah al-ajnabiyah, wajah wanita yang selain kita, walaupun kemarin kita sudah bahas ya, ada dua pendapat dalam hal ini, itu kaitannya dengan aurat wanita ajnabiyah dalam sholat dan di luar sholat. Ada yang mengatakan aurat wanita ajnabiyah yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan ini berlaku baik ketika dia sholat atau di luar sholat. Itu pendapat pertama. Kalau pendapat kedua mengatakan bahwa aurat wanita ajnabiyah ketika dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan boleh terbuka, dan begitu juga ketika di luar sholat. Dan begitu di luar sholat auratnya adalah seluruh tubuhnya, bahkan mukanya dan juga telapak tangannya. Kita lanjut. Makanya kaitannya dengan pakai cadar itu ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya tidak wajib, gitu ya. Ada yang mengatakan wajib dan seterusnya. Tapi sebenarnya ketika zaman sudah rusak, banyak mata laki-laki yang mata belang apa elang ini, itu dianjurkan ya sebaiknya gitu ya menutup muka gitu. Kita lanjut kembali ke permasalahan, kita kembali ke apa nih? Ke laptop atau kitab? Ke kitab. Wa yajuzu nazaru wajhil mar'ati indal muamalah bi bain wa ghairi lil haja ila ma'rifatiha. Boleh melihat wajah seorang wanita, maksudnya yang ajnabiyah ya, ketika terjadi muamalah. Muamalah itu transaksi dengan jual beli dan selain jual beli, lil hajati, karena hajat, ila ma'rifatiha, untuk mengenal wanita tadi gitu. Artinya dibolehkan. Artinya begini, ketika katakanlah si penjual laki-laki, pembelinya perempuan. Nah, ketika perempuan tadi dia membeli dan dia pakai cadar, lalu kemudian dia melakukan transaksi jual beli gitu ya, dan wajahnya tidak kelihatan. Ini nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah terjadi tipuan atau kembalinya kurang atau lebih segala macam, ketika nanti penjual mau mengembalikan kembalian yang kurang tadi, dia bingung karena dia nggak lihat wajahnya. Tadi wanita yang beli sama saya siapa ya? Saya nggak kenal wajahnya karena ketutup gitu. Nah, itu kan artinya mudarat, mafsadat. Nah, ketika itu terjadi mudarat dan mafsadat gitu, karena nggak kenal wajahnya, karena nggak dibuka.
Nah, ulama mengatakan boleh melihat wajahnya. Artinya pada saat dia melakukan jual beli, dia sebagai penjual, dia sebagai pembeli, nggak apa-apa dibuka wajahnya karena kebutuhan tadi gitu. Ya kalau mau selamat sih, artinya lebih hati-hati, lebih selamat lagi. Alangkah baiknya ya yang menjual perempuan, yang membeli juga perempuan. Tetapi kan apalagi di kita nih, di Indonesia tuh ya, banyakan malah aja campur baur maksud saya. Ada yang penjualnya laki-laki, pembeli perempuan. Ada penjual perempuan, kemudian pembelinya laki-laki. Ada juga yang penjualnya laki-laki, pembeli laki-laki. Ada juga penjualnya perempuan, yang beli perempuan. Kalau kita di beraneka ragam. Nah, kecuali kalau nggak ada penjual, nggak ada pembeli, ya sudah nggak ada akad, gitu ya, selesai. Jadi boleh melihat wajah almarati wanita tadi ketika muamalah, transaksi jual beli dan selainnya, karena ada kebutuhan untuk mengenal wanita tadi. Kalau wajahnya ketutup ya nggak dikenali, gitu ya. Makanya boleh melihatnya dalam rangka hajat, gitu ya. Sehingga kita ingat kaidah umum dalam al-qawaid al-fiqhiyah, ketika satu hajat maka dibolehkan. Ma ubiha lid-darurah yuqaddar biqadariha, sesuatu yang dibolehkan karena darurat, yuqaddar biqadariha, maka dilakukan sesuai kadar darurat tadi. Sehingga ma ubiha lil hajah yuqaddar biqadariha, sesuatu yang tadinya tidak dibolehkan kemudian menjadi dibolehkan karena hajat tadi, maka yuqaddar biqadariha, yang dibolehkan adalah seukuran kebutuhan tadi, ai biqadril hajah, gitu. Lanjut, wa ta'limi ma yajibu ta'allumu kal fatihati duna ma yusanu alal aujah, boleh melihat wajah seorang wanita yang ajnabiyah ya, ketika ta'limi ma yajibu ta'allumu, mengajarkan wanita tadi pelajaran yang wajib mempelajarinya, kal fatihati, seperti Fatihah. Guru perempuan nggak ada yang ngajarin Fatihah, sementara yang ada guru laki-laki dan dia Fatihahnya ya sudah fasih, dan dia ya katakanlah qari kalau dalam bahasa imam ya, al-qari itu artinya orang yang sudah pandai baca Fatihah, makhrajnya segala macamnya. Sementara yang ada guru laki-laki doang, guru perempuan nggak ada. Nah, muridnya perempuan. Nah, pada saat baca Fatihah, mengajarkan baca Fatihah, boleh melihat wajah perempuan tadi, tapi lagi dan lagi biqadril hajah, gitu ya. Duna ma yusanu alal aujah, tidak boleh melihat wajah perempuan tersebut ketika mengajarkan ma yusannu, sesuatu yang disunahkan, alal aujahi, menurut pandangan yang paling kuat dari segi dalil. Artinya kalau yang diajarkan oleh guru laki-laki tadi pelajaran yang sifatnya sunnah, katakanlah surat Al-Fatihah kan wajib dibaca dalam Fatihah, dalam sholat, afwan. Al-Fatihah kan hukum wajib dibaca dalam sholat. Nah, kalau mengajarkan yang sunnah, katakanlah mengajarkan surat, dan ketika kita sholat baca surat sesudah Fatihah, baca surat tadi kan hukumnya sunnah. Nah, ketika kalau mengajarkan yang sunnah, ya nggak boleh melihat wajahnya, gitu. Wajah perempuan tadi nggak boleh, gitu ya. Mana lagi tuh yang boleh melihat wajah perempuan ketika apa lagi? Wasyahadati, ketika asyahadah, tahammulan wa adaan, baik dari segi tahammul syahadah, wa adaan, dan dari segi adaan, ada usyahadah, laha baginya, bagi wanita tadi, aw alaiha, atau atas wanita tadi. Begini, dalam asyahadah dibagi dua, ada tahammul syahadah, ada usyahadah. Contohnya adalah ketika terjadi satu kejadian dan kita melihat kejadian tadi, kita menyaksikan, maka kita posisi sebagai saksi dan kita memikul asyahadah, kita bertanggung jawab sebagai saksi, itu namanya tahammul syahadah. Nah, ketika katakanlah bulan depan kita diminta mengutarakan kesaksian kita di hadapan pengadilan, artinya pelaksanaan, artinya penyampaian dari kesaksian tadi, itu namanya adaan, gitu.
Nah begitu juga ketika seorang wanita dia memikul kesaksian atau menunaikan kesaksian, dia memikul kesaksian, menunaikan kesaksian, ketika dia menunaikan kesaksian atau memikul kesaksian, ya boleh dilihat wajahnya, karena kalau wajahnya dari awal tidak kelihatan, nanti jadi remeng-remeng, jadi bingung, jadi nggak ketahuan siapa nih orangnya. Nah itunya tahammul dan ada. Ketika kita bicara dalam kesaksian ada tahammul syahada, ada usyahada. Ketika kita belajar ilmu hadis itu juga, maksud saya ilmu musalil hadis, ilmu hadis dirayah. Ada istilahnya thariqatul tahammul, ada istilahnya thariqatul ada gitu. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau thariqatul tahammul, di mana katakanlah saya punya guru A, kemudian saya belajar sama A, saya belajar hadis sama A, lalu si A ini meriwayatkan hadis dari gurunya dan dibacakan kepada saya dan saya dengar. Nah begitu saya menerima hadis tadi, berarti itu namanya thariqatul tahammul, artinya jalan tahammul. Jalan tahammul itu bisa hadatsana, bisa sami'na dan seterusnya. Terus pada akhirnya nanti saya punya murid, katakanlah murid saya B ya. Nah, lalu kemudian saya sampaikan hadis yang saya terima dari A, saya sampaikan kepada si B. Nah ketika saya sampaikan ke B, contoh saya katakan gini, hadatsana A telah menceritakan kepada saya A, hadatsana C, hadatsana F dan seterusnya. Nah begitu saya sampaikan hadis tadi kepada B, itu namanya al-ada ya, thariqatul ada gitu. Nah itu dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian tahammul syahada, ada usyahada dibagi dua, adalah wa alaiha. Kalau asyhadalaha, kesaksian yang menguntungkan dia. Kalau au alaiha, kesaksian yang tidak menguntungkan dia gitu. Kita lanjut. Ada semacam kesimpulan di sini dikatakan wa ta'ammudun nadhari li syahadati la yadurru. Menyengaja melihat kepada wajah perempuan yang ala janabiyah tadi li syahadati dalam rangka kesaksian, la yadurru, tidak mudarat. Ya, tidak memudaratkan gitu. Makanya katakanlah ketika kita melihat seorang wanita dia melakukan tindak pidana, misalkan memukul temannya, lalu kemudian kita lihat wajahnya, oh dia yang memukul, ternyata sesudah itu wanita tadi menutup cadar, menutup mukanya. Nah ketika dibutuhkan untuk bersaksi bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut, gak apa-apa kita buka cadarnya, kemudian kita lihat, oh benar ini yang waktu itu memukul. Kita buka, oh ini gak benar, bukan dia, dan seterusnya. Jadi wa ta'ammudun nazar, sengaja melihat wajah wanita janabiyah li syahada karena kesaksian, la yadurru, itu tidak memudaratkan, artinya tidak salah ya, dan tidak haram. Wa in tayassara wujudu nisa'in aw maharima yashadna 'alal aujahi, walaupun ada nisa, wanita-wanita lain, aw maharima, atau mahramnya, yashadna, yang bisa memberikan kesaksian bagi wanita tadi. Artinya walaupun seandainya ada wanita-wanita lain atau mahramnya yang yashadna, memberikan kesaksian, itu dia kesaksian laha au alaiha, bagi wanita tadi atau alaiha, tetap kita juga ketika dibutuhkan untuk asyhada, kita boleh melihat kepada wajahnya alal aujahi, menurut kaul yang paling kuat dari segi pandangan dalil. Alhamdulillah selesai sudah ya masalah hukum berjabat tangan dan juga jawaz nadhari wajil mar'ah indal muamalah dan seterusnya. Soalnya nanti pada pertemuan berikut kita akan bicarakan tentang khutbah nikah. Khutbah nikah yaitu sebelum ijab. Bahkan ada yang bilang, nanti juga ada yang mengatakan untuk qabul, ada yang bilang tidak boleh pakai khutbah dulu, ada yang bilang boleh pakai khutbah dulu. Begitu juga nanti disunahkan khutbah sebelum lamaran dan seterusnya. Sebelum lamaran. Nah nanti yang menerima
juga dia berkhutbah juga. Ini hukumnya sunnah. Insyaallah itu nanti kita akan bahas. Kemudian itu yang bisa disampaikan pada akhirnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.